Wali Kota New York Zohran Mamdani kembali menegaskan komitmennya untuk mendorong penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu apabila menghadiri sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di New York pada September mendatang. Selain Netanyahu, Presiden Rusia Vladimir Putin yang juga menjadi subjek surat perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC disebut berada dalam posisi yang sama. Dalam wawancara yang dikutip CBC News, Mamdani menyatakan bahwa setiap individu yang telah diterbitkan surat perintah penangkapan oleh ICC harus diperlakukan secara serius tanpa memandang statusnya. Dirinya mengungkapkan saat ini masih berkonsultasi dengan tim hukumnya untuk memastikan batas kewenangan yang dimiliki pemerintah kota New York dalam menghadapi situasi tersebut. Dalam wawancara terpisah dengan The New York Times, Mamdani mengakui belum dapat memastikan apakah dirinya memiliki otoritas untuk memerintahkan kepolisian New York menangkap seorang kepala negara asing. Pernyataan tersebut bukan kali pertama disampaikan Mamdani. Saat masih berkampanye sebagai calon wali kota New York pada 2025, dirinya telah berjanji akan menghormati dan menegakkan surat perintah penangkapan ICC terhadap Netanyahu maupun Putin apabila keduanya berkunjung ke kota tersebut. ICC menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Vladimir Putin pada Maret 2023 atas dugaan kejahatan perang terkait deportasi dan pemindahan paksa anak-anak dari wilayah pendudukan Ukraina ke Rusia. Sementara itu, surat perintah terhadap Benyamin Netanyahu dikeluarkan pada November 2024 atas dugaan kejahatan perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan yang berkaitan dengan operasi militer Israel di jalur Gaza. Saat menyampaikan komitmennya pada masa kampanye, Mamdani menegaskan bahwa New York harus menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum internasional dengan menghormati setiap keputusan yang dikeluarkan oleh ICC. Hubungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden FIFA Gianni Infantino kembali menjadi perhatian publik setelah berakhirnya Pesta Bola Dunia 2026. Terbaru, Trump disebut menginginkan Infantino menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB berikutnya. Mengutip laporan Fox News yang mengacu pada The Post, seorang sumber menyebut Trump menilai Gianni Infantino merupakan sosok yang dihormati di berbagai negara.
Menurutnya, keberhasilan menggelar Pesta Bola Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menjadi bukti bahwa Infantino memiliki kemampuan luar biasa dalam menyatukan banyak pihak. Hingga kini, Gedung Putih belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan tersebut. Diketahui kedekatan Trump dan Gianni Infantino memang semakin terlihat sepanjang penyelenggaraan Pesta Bola Dunia 2026. Keduanya beberapa kali tampil bersama dalam berbagai agenda resmi FIFA. Sebelumnya, pada Desember lalu, Infantino menyerahkan penghargaan perdamaian perdana FIFA kepada Trump. Presiden Amerika Serikat itu juga ikut menyerahkan trofi Piala Dunia antar klub di Stadion MetLife pada tahun lalu. Pada final Pesta Bola Dunia 2026, Trump kembali hadir bersama Gianni Infantino. Dirinya bahkan menyerahkan trofi kepada gelandang Spanyol Rodri setelah La Furia Roja mengalahkan Argentina 1-0 dan keluar sebagai juara dunia. Selama pertandingan berlangsung, Trump duduk berdampingan dengan ibu negara Melania Trump dan Gianni Infantino. Trofi Pesta Bola Dunia juga sempat dipajang di ruang VIP tempat mereka berada sebelum dibawa ke lapangan untuk seremoni penyerahan. Sementara itu, proses pemilihan Sekretaris Jenderal PBB yang baru dijadwalkan berlangsung pada akhir tahun ini. Pejabat terpilih nantinya akan mulai menjalankan tugas pada 1 Januari 2027. Pejabat terpilih nantinya akan mulai menjalankan tugas pada 1 Januari 2027, menggantikan Antonio Guterres yang masa jabatannya berakhir pada Desember 2026. Meski demikian, belum ada kepastian apakah Gianni Infantino benar-benar akan maju sebagai kandidat. Untuk dapat menduduki jabatan tersebut, seorang calon harus memperoleh dukungan seluruh 15 anggota Dewan Keamanan PBB sebelum mendapat persetujuan Majelis Umum. 5 anggota tetap Dewan Keamanan, termasuk Amerika Serikat, memiliki hak veto dalam proses tersebut. Selain memenuhi syarat politik, Infantino juga harus menyatakan kesediaannya untuk mencalonkan diri. Hingga kini, FIFA belum memberikan pernyataan resmi terkait spekulasi tersebut. Apabila benar maju dalam pemilihan, The Post menyebut Trump yakin Infantino memiliki peluang besar menghadapi para kandidat lain, termasuk mantan Presiden Chili Michelle Bachelet. Nama Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, Rafael Grossi, juga masuk dalam daftar kandidat potensial. Namun, dirinya disebut berpotensi menghadapi penolakan dari Inggris yang berkaitan dengan sengketa Kepulauan Falkland, isu yang kembali menjadi perhatian selama Pesta Bola Dunia 2026. termasuk peluang memperkaya uranium untuk kebutuhan reaktor sipil.
Kesepakatan tersebut kini akan diajukan ke Kongres Amerika Serikat untuk menjalani proses peninjauan sebelum berlaku. Perjanjian yang dikenal sebagai 123 Agreement itu memiliki masa berlaku selama 30 tahun dan akan membuka jalan bagi perusahaan-perusahaan Amerika untuk memasok teknologi, peralatan, serta keahlian dalam pengembangan program nuklir Arab Saudi. Meski pemerintah Amerika Serikat menegaskan kerjasama tersebut tetap mengedepankan standar keselamatan dan pencegahan proliferasi nuklir, kesepakatan ini memicu perhatian karena kemampuan memperkaya uranium secara teori juga dapat digunakan untuk mengembangkan senjata nuklir. Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright menyatakan perjanjian tersebut tetap memenuhi standar keselamatan nuklir dan non-proliferasi yang tinggi. Sebelum proses pengayaan uranium dimulai, tim gabungan Amerika Serikat dan Arab Saudi akan menilai kelayakan teknis maupun komersial proyek tersebut. Amerika Serikat juga menegaskan tidak akan mentransfer teknologi pengayaan uranium yang sensitif kepada Riyadh. Berdasarkan isi perjanjian, Arab Saudi tidak diperbolehkan mengembangkan teknologi pengayaan uranium sendiri ataupun membelinya dari negara lain selama 10 tahun. Namun, berbeda dengan kesepakatan serupa yang pernah ditandatangani Uni Emirat Arab, Riyadh tidak diwajibkan menandatangani protokol tambahan Badan Energi Atom Internasional yang memberikan kewenangan inspeksi lebih luas kepada badan tersebut. Sebagai gantinya, kedua negara menyusun mekanisme pengamanan bilateral yang tetap harus mendapat persetujuan Dewan Gubernur IAEA. Pemerintah Amerika Serikat menilai kesepakatan ini akan memperkuat industri nuklir Amerika Serikat melalui kemitraan bernilai miliaran dolar dalam jangka panjang, menciptakan lapangan kerja, sekaligus mempererat kerjasama di bidang energi dan teknologi dengan Arab Saudi. Para pendukung perjanjian juga menilai langkah tersebut memiliki nilai strategis karena dapat menjaga Arab Saudi tetap menggunakan teknologi Amerika Serikat. Sekaligus mengurangi peluang Riyadh beralih ke Rusia atau China untuk mengembangkan program nuklirnya. Namun sejumlah pihak di Kongres diperkirakan akan mencermati isi kesepakatan tersebut, terutama terkait mekanisme pengawasan internasional dan potensi resiko proliferasi nuklir di kawasan Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyetujui perjanjian kerjasama nuklir sipil dengan Arab Saudi yang memungkinkan kerajaan itu mengembangkan program energi nuklir.
Pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan peringatan terkait meningkatnya ancaman serangan cyber yang diduga dilakukan oleh kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Iran. Peringatan tersebut diterbitkan oleh sejumlah lembaga, termasuk Cyber Security and Infrastructure Security Agency (or CISA) dan Federal Bureau of Investigation atau FBI. Yang meminta organisasi di Amerika Serikat meningkatkan perlindungan terhadap perangkat dan sistem yang terhubung ke internet. Asisten Direktur Divisi Cyber FBI Brad Litterman mengatakan aktor cyber Iran masih terus menargetkan infrastruktur penting Amerika Serikat. Menurutnya, FBI akan terus berupaya mengidentifikasi, mengganggu, dan menindak pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Ia juga menyebut peringatan ini bertujuan membantu para pengelola jaringan mengenali aktivitas mencurigakan, memperkuat sistem keamanan, dan mengurangi resiko gangguan terhadap layanan vital. Di tengah meningkatnya ketegangan, Iran dilaporkan mengaktifkan sistem pertahanan udara di berbagai wilayah Teheran sebagai langkah antisipasi terhadap potensi serangan. Sementara itu, Pentagon mengajukan tambahan anggaran hampir 70 miliar dolar Amerika Serikat untuk mendukung operasi militer yang sedang berlangsung. Jika disetujui, jumlah tersebut akan menambah 37,5 miliar dolar Amerika Serikat yang sebelumnya telah dialokasikan. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga memperbarui peringatan perjalanan bagi warga negaranya di seluruh dunia. Washington meminta warga Amerika meningkatkan kewaspadaan menyusul memburuknya situasi keamanan di Timur Tengah. Dalam pernyataannya, Departemen Luar Negeri menyebut kondisi keamanan masih sangat dinamis dan berpotensi berubah sewaktu-waktu. Pemerintah Amerika Serikat juga mengingatkan bahwa fasilitas diplomatik Amerika di berbagai negara pernah menjadi sasaran serangan. Serta memperingatkan kemungkinan Iran atau kelompok yang didukungnya menargetkan kepentingan Amerika Serikat di luar negeri, termasuk perusahaan, lembaga, maupun warga negara Amerika. Khusus bagi warga negara Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah, pemerintah mengimbau agar mewaspadai potensi gangguan penerbangan dan transportasi lainnya. Sementara bagi warga yang berada di luar kawasan, Washington menyarankan untuk mempertimbangkan kembali rencana perjalanan menuju atau melintasi wilayah Timur Tengah hingga situasi keamanan membaik.
Puluhan warga desa Zautar al-Gharbiyeh, Lebanon Selatan, berkumpul di pinggiran kampung halaman mereka untuk menanti izin agar bisa kembali ke rumah masing-masing. Langkah ini menyusul pengerahan angkatan bersenjata Lebanon di kawasan Nabatiyeh setelah pasukan Israel menarik diri sesuai kesepakatan yang dimediasi Amerika Serikat. Penyerahan wilayah ini menjadi ujian pertama dari skema yang mewajibkan militer Lebanon menyita senjata Hizbullah, sekaligus upaya memulihkan kendali atas koridor darat seluas 10 km. Meski militer Israel telah mengonfirmasi penataan ulang pasukannya sejak Senin lalu, kepulangan warga sipil masih tertahan. Pejabat senior militer Lebanon mengonfirmasi bahwa personelnya tengah menyisir area tersebut dari bahaya bahan peledak yang belum meletus. Pihak militer pun mengimbau masyarakat untuk tidak memasuki kawasan tersebut hingga situasi dinyatakan benar-benar aman dan selalu mematuhi petunjuk petugas di lapangan. Kehancuran di kawasan perbatasan melumpuhkan ruang hidup puluhan ribu warga yang hingga kini belum bisa kembali ke tempat tinggal mereka. Puluhan desa dilaporkan telah rata dengan tanah, serta berbagai infrastruktur publik hancur, termasuk rumah sakit, pembangkit listrik, dan instalasi air bersih. Eskalasi mematikan ini merupakan buntut bentrokan antara Hizbullah dan Israel sejak awal Maret yang dipicu aksi solidaritas Hizbullah usai serangan Amerika Serikat Israel ke Iran. Pengerahan Tentara Nasional Lebanon di Zautar al-Gharbiyeh kini menjadi tumpuan harapan bagi stabilisasi kawasan yang terkoyak konflik geopolitik tersebut. Kendati militer Israel belum memberikan pernyataan resmi lanjutan terkait perkembangan terkini, pelaksanaan program percontohan ini terus dipantau ketat. Bagi warga selatan Lebanon, momentum ini menjadi penentu apakah mereka dapat merebut kembali tanah kelahiran mereka atau tetap terjebak dalam krisis berkepanjangan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menyetujui sebuah perjanjian dengan Arab Saudi untuk mengembangkan infrastruktur nuklir kerajaan di kawasan Teluk tersebut.
Kesepakatan itu berpotensi membuka jalan bagi pengayaan uranium di wilayah Arab Saudi, lapor The Wall Street Journal pada Selasa 21 Juli 2026 mengutip pejabat Amerika Serikat. Perjanjian yang berlaku selama 30 tahun itu diperkirakan bernilai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. No, I never rejected Putin, but we're hitting them very heavy tonight. We're hitting them with tremendous amounts of ammunition. We have numbers that we haven't had. Very hard. We'll see what happens. We're knocking out all of their offensive Kesepakatan tersebut akan mewajibkan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat membangun fasilitas pengayaan uranium di Arab Saudi apabila kedua belah pihak menilai langkah tersebut diperlukan. Sejumlah pejabat menyampaikan kekhawatiran bahwa perjanjian tersebut tidak memuat jaminan keamanan yang membidai Artek. Sejumlah pejabat menyampaikan kekhawatiran bahwa perjanjian tersebut tidak memuat jaminan keamanan yang memadai bagi Amerika Serikat. Sementara itu, Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright dijadwalkan menandatangani perjanjian itu pada Rabu, sebelum kemudian diserahkan kepada Kongres untuk ditinjau. Laporan tersebut menyebutkan bahwa perjanjian itu kemungkinan akan memicu kontroversi di kalangan anggota Kongres. Yang menentang penyebaran teknologi nuklir di kawasan Timur Tengah yang dinilai bergejolak. Untuk menggagalkan perjanjian tersebut, Kongres harus meloloskan resolusi bersama serta memperoleh dukungan mayoritas 2/3 di kedua kamar atau Senat dan Parlemen guna membatalkan hak veto Presiden.